Hari keempat pakai Blender kita akan kulik transformation. Halo internet game sama dan transformation itu dibagi menjadi 3, move, rotate, and scale. Dan transformation. Oke, toolsnya dari sini kalau nggak ada berarti kita tutup, pencet T aja buat keluarinnya. Oke, nah di sini transformation itu punya satu kesamaan dan dia itu berakar di transformation orientation. Transformation orientation itu yang sebelah sini. Untuk sementara kita pakai yang global dulu aja, tapi kalau mau kulik boleh. Tapi nanti gua akan jelasin juga. Nah, dia berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Jadi kalau kita misalkan mau pindah menggeser gitu ya, move itu J, rotate itu R, dan scale itu S. Oke, jadi kita misalkan G nih, tap. Nah, ini geserkan. Kita mau dia berdasarkan sumbu X misalkan, jadi kita pencet X. Nah, dia geserkan, geserkan sumbu X. Oke, kemudian dia punya shift X, Y, Z itu punya plane. Plane itu apa? Plane itu jadi dia itu kayak anti dari sumbu ini. Misalkan kita mau dia itu di X sama Y. Kalau X sama Y itu berarti antinya apa? Z. Berarti kita berarti shift Z sebagai contoh. Nah, dia akan bergerak di sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan kita mau cuma X sama Z, berarti shift Y. Nah, shift Y, nah dia bakal ada di X sama Y, sama Z, sorry. Gitu. Nah, kemudian middle mouse automatic constraint. Kita klik kanan dulu untuk cancel. Kalau kita misalkan grab, kemudian kita pakai middle mouse-nya, middle mouse kita tekan, dia akan ada garis putus-putus kayak gini. Garis putih tipis ini. Nah, itu menentukan sumbunya. Jadi misalkan kayak oh ini sumbu X, dari sini ke sumbu Y, sumbu Z gitu, ya. Nah, terus kalau kita pencet shift, dia akan ada precision mode namanya itu. Jadi precision mode itu kalau misalkan kita geser-geser kan gini nih. Kalau kita pencet shift sambil gimana gua pencetnya? Oh, bisa nih. Shift. Nah, dia geraknya akan sedikit akan lebih detail. Jadi kita perlu gini untuk jauh ke sana gitu. Jadi kita perlu geser dikit aja nih misalkan nih. Kita bisa pakai G misalnya. Terus shift tahan geser. Nah, ini geser dikit. Itu precision mode. Kemudian ini B itu fitur baru, dia cuma ada di versi 4 sampai seterusnya. Kemudian ada R, R itu rotation, khusus rotation di trackball. Contohnya gini, lu pencet R sekali, terus pencet lagi R sekali lagi. Nah, kursornya akan berubah. Kalau oke, kita cancel dulu, klik kanan. Mana tadi kursornya? Nah, kalau R sekali, dia muter biasa aja gini, garis putih putus-putus ya. Tapi kalau kita pencet R lagi sekali, tek. Nah, ini jadi trackball gitu. Dia bisa muter lagi. Sebagai contoh kita hapus dulu ini, pencet X, kemudian enter. Oke, nah di sini ada add, kita pakai mesh kunci gitu ya misalkan. Kita R, R. Nah, kelihatannya pergerakannya ya. Kalau trackpad itu kayak gini. Trackball maksudnya. Nah, paham? Paham. JRS, Move Rotation Scale. Basically sama aja. Gue contohin tadi banyak yang pakai grab, pakai move. Tinggal diganti aja pakai R atau S. Tapi secara garis besarnya sama, shortcutnya sama, sumbunya sama. Dan berikutnya kita akan mempelajari add object. Oke, jadi kita akan mempelajari bedanya apa itu mesh, curve, surface, metabol, dan lain-lainnya. Tapi kita akan fokus ke yang inti-intinya dulu aja ya, karena ya segitu dulu. Thank you.